Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya Dela Wawi dalam kebersamaan Anda di Palembang pagi ini. Kita berlanjut di Palembang siang ini pendengar, di kesempatan hari Sabtu di awal bulan Februari ya, 1 Februari 2025. Dan tentunya Anda akan bersama saya Basurya hingga jelang pukul 15 nantinya. Dan pendengar, kita akan buka perjumpaan kita dengan obrolan di pagi hari ini ya, di pagi jelang siang untuk Palembang siang ini. Kita akan berbincang-bincang, ada teman berbincang saya di kesempatan Sabtu hari ini ya, di 1 Februari 2025. Kanal informasi, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, kita masuk di obrolan untuk siang hari ini mengenai disabilitas ya, dengan temanya disabilitas bukan penghalang, inspirasi dari ahli pijat dan guru ngaji tunanetra. Ada Bang Ahmad Musoli Umri. Selamat siang, assalamualaikum Bang. Selamat siang, waalaikumsalam Bang Abbas. Iya baik, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk aktivitas hari ini lagi santai atau memang mengkhususkan diri untuk datang ke RRI nih? Alhamdulillah memang sudah beretikat janji untuk hadir ke RRI. Oke lah, baik. Tapi kalau aktivitasnya memang sehari-hari di ini ya, di tempat di tempat pijat gitu. Iya, sehari-hari seperti itu kita di tempat pijat, kemudian kadang-kadang ya dipanggil ke rumah gitu ya. Ah, Mm-mm. ah. Kalau kata orang Palembang tuh kulu kilir lah Kalau kami kalian bilang. cowok panggilan. Seperti itulah. Oke, tapi kalau boleh tahu nih, Mm-mm. Bang Musoli, agak mungkin cerita sedikit nih bagaimana nih disabilitas ya ini mempengaruhi perjalanan hidup dan kalau boleh dibilang nih karir sebagai ahli pijat dan kemudian ada guru haji juga nih, Bang. Boleh Iya, cerita ya. sedikit, silakan, Bang. Baik, izin sebelum saya bercerita, Mm-mm. saya juga mohon izin ini mungkin dalam nanti penyampaian bahasanya agak acak-acak ini. Nggak apa-apa, Soalnya Bang. kitanya orang Palembang Tulen ini. Iya, Jadi kita campur-campur ya. bahasa Indonesia itu agak-agak kurang sempurna gitu kan. Iya, Oke. alhamdulillah. Hmm. Ya, selamat siang, selamat pagi, saya menjelang siang pendengar RRI semuanya. Harapan kita mudah-mudahan semua yang mendengar kita pada pagi menjelang siang ini dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Baik Bang Abbas dan Mm-mm. pendengar RRI semua, saya selaku disabilitas, ini saya awali dulu cerita saya bahwa awalnya saya tidak penyandang disabilitas. Oh gitu. Oke. Saya terkena anugerah atau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai disabilitas itu pada saat saya umur 7 tahun. Oke. Pada tahun 1990 kurang lebih. Mhm. Waktu itu baru masuk kelas 1 Kelas 1. madrasah ibtidaiyah. Oke. Nah, alhamdulillah terjadi sebuah kecelakaan Mm-mm. yang ternyata itu sebagai sarana Allah untuk memberikan anugerah yang terbaik bagi saya saat ini Oke. sebagai penyandang disabilitas. Mhm. Nah, dalam mengarungi atau menjalani sebagai penyandang disabilitas, tentu banyak hal yang sudah kami lewati sampai saat ini usia kami sudah 41 tahun. Ya. Ya, dari 7 tahun ke 41 tahun sudah lumayan, alhamdulillah. Mhm. Ah, Dan banyak sekali tantangan, bahkan juga waktu itu dari keluarga sendiri Ya.
yang ketika saya disabilitas belum bisa menerima, Oke. belum bisa Iya, iya, menerima iya. untuk memiliki anak yang disabilitas. Mm, Namun alhamdulillah hal itu tidak berlangsung lama, walaupun pada waktu itu saya kan baru anak satu-satunya Iya, iya. dari orang tua saya itu. Mhm. Nah, singkat cerita pada tahun 95 Mhm. setelah putus sekolah dari madrasah itu, Mhm. saya kembali bersekolah Bersekolah, lagi ke sekolah luar biasa yang Oke. dinaungi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pak. Pada waktu itu kita mendapatkan sosialisasi dari Menteri Sosialnya waktu itu Ibu Intan Sueno. Tan Sueno. Oke, oke. Ibu Intan Sueno mengenalkan bahwa pada saat itu ada panti Mhm. atau SLB yang dapat mendidik dan mengarahkan kami para penyandang disabilitas khususnya tunanetra waktu itu untuk dapat bersekolah dan nantinya berkarya gitu kan. Oke. Nah, setelah sekolah alhamdulillah saya mendapatkan pendidikan ya, walaupun hanya sampai S2 ya, S2 SD dan SMP maksudnya. Iya, Iya, hanya iya, iya. tamat SD dan SMP. SMP, Ya, alhamdulillah oke. itu S2 itu, Bang. Iya benar. S3-nya SMA ya. Iya. Iya, SD dan SMP. Kemudian kita langsung kursus untuk belajar memijat. Itu makanya iya, iya, sehari-hari kita saat ini menekuni sebagai terapis pijat. Kalau bahasa kita Palembang tuh tukang pijat. Tukang pijat. Yang pijatnya itu ya bisa di tempat, juga bisa panggilan. Bisa gitu, dipanggil. Bang. Oke. Nah, dalam menjalani ini ya seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang harus kami lewati. Termasuk juga kembali lagi waktu itu untuk bekerja kita mendapatkan larangan dari orang tua. Oh, Karena orang tua kita tuh sungguh luar biasa sayang kepada mungkin anaknya. khawatir tadi ya, Bang ya. Iya, karena saking sayangnya Iya, kepada iya. anak. Pertama dia menyampaikan begini, buat apa kamu kerja? Mm-mm. Saya masih mampu. Kamu mau apa? Mau beli baju? Mm. Masih bisa saya belikan baju. Mau jajan? Berapa Iya, kamu iya, mau iya. jajan gitu kan? Namun alhamdulillah karena saya beretikat bahwa saya harus kerja. Mm-mm. Karena orang tua itu tidak selamanya bersama saya. Iya, iya. Bisa jadi saya yang duluan dipanggil ataupun orang tua saya yang duluan dipanggil. Nah, dengan modal inilah saya waktu itu meyakinkan kedua orang tua bahwa saya harus bekerja. Bahasa percakapannya itu begini kurang lebih. Mbak, izinkan aku nak begawi. Aku nak ngurut kalau bahasa itu. Iya, iya. Nah, karena kita tidak tahu, Mbak, katanya. Kita tidak tahu bahwa umur ini Allah galo yang atur. Iya. Kalau Mbak masih ada, Umak masih ada, mungkin Mbak Umak masih bisa nanggung aku. Nah, tapi kalau Mbak Umak lah dah kecil lagi, siapa yang nak nanggung aku? Kemudian selaku manusia normal, aku nih Mbak makin lama makin besar. Bujang tuh nak berbini. Iya, 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 Tidak iya. mungkin aku berbini nak minta berjajan dengan Mbak. Kapan berbini nak punya anak. Selama bergantung kan. Nah, tidak mungkin nak selalu bergantung Iya, dengan iya. Mbak. Nah, alhamdulillah dengan percakapan itu akhirnya orang tua yakin bahwa kita mau bekerja. Coba Bang Abbas. Nah, kurang lebih sih ceritanya. Oke, nah ini mungkin pada saat katakanlah Bang Musoli dari setelah SMP itu ya, Iya, setelah SMP ikut apa namanya kursus gitu kan. ya kursus pijat. Berarti memang benar-benar menjalani dari setelah SMP itu ya. Iya, betul. Oke, kursusnya berapa lama kemarin itu? Kursus pijat itu 1 tahun. Oh lumayan ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan ikut pelatihan Pelatihan, lagi agar lebih matang pengetahuan kita gitu Bang Abbas. Iya, iya, benar. Tapi kalau boleh tahu nih, ada ini enggak sih, ada pengalaman yang mungkin paling berkesan nih pada saat Bang Musoli menjalani sebagai terapis ini? Kalau pengalaman itu banyak Bang Abbas. Bahkan semuanya saya anggap berkesan. Oke. Jadi kalau yang paling berkesan bingung saya Bingung ya. menyampaikannya ya. Tapi mungkin begini, hikmah saya sebagai terapis pijat.
Alhamdulillah sebagai terapis pijat inilah sarana saya bisa bergaul, Oke. bisa berkomunikasi dengan masyarakat umum. Bahkan dengan penyandang disabilitas, saya merasa saya itu bermanfaat untuk orang di sekeliling saya. Bukan semata ibaratnya begini, bukan semata kita kerja sebagai Kerja, pemijat ya. itu cari duit, Mm-mm. tapi alhamdulillah saya itu memang bermanfaat. Ketika ada orang yang membutuhkan saya, alhamdulillah Allah mengizinkan saya bisa membantu. Dan silaturahimnya juga bagus. Iya, iya. Alhamdulillah. Dari sebagai terapis pijat, tentu banyak kalangan yang bisa saya kenal. Iya, iya, Bukan iya. dari kalangan bawah saja. Alhamdulillah juga dari para pejabat-pejabat yang butuh pijat. Iya, 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 iya. Berarti Alhamdulillah gitu. mereka istilahnya percaya gitu ya, Iya, Bang Musoli alhamdulillah ya. percaya. Membangun apa istilahnya, kalau kalau istilah sekarang ini membranding ya. Iya, betul. Membranding diri. Dan akhirnya mungkin dilanjutkan dengan dalam artian mereka repeat order. Order lagi kan. order lagi. Bulan depan datang lagi dong gitu kan. Dulu saya bahkan ada langganan ya pejabat kita. Iya, Kalau iya, boleh disebutkan Bapak Wakil Gubernur kala itu. Iya, 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 iya. Apa istilahnya tuh, kalau dibilang momen yang berkesan, kayaknya memang semuanya berkesan ya. Iya, berkesan, semuanya berkesan. Oke, nah Bang Musoli, sebenarnya kalau misalnya berbicara mengenai hidup lah katakanlah ya, Bang Musoli ya, dalam artian Bang Musoli menjalani sebagai terapis tadi, ini kalau boleh tahu yang jadi motivasi untuk Bang Musoli terus berkarya, kemudian ya katakanlah memberikan manfaat bagi orang lain ya, terlepas dari keterbatasan tadi, gimana tuh Bang Musoli? Ya, kalau dulu Mm-mm. saya berkarya, ingin bekerja, ingin sukses, Mm-mm. tujuan saya ingin menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua saya. Oke, oke. Ya, bagaimana walaupun saya disabilitas, saya tetap bisa membantu sisi ekonomi orang tua saya. Mm-mm. Saya bisa membantu menyekolahkan adik-adik saya. Bahkan kami ditakdirkan sama Allah, Mm-mm. orang tua saya itu meninggal pada saat kami belum mampu apa-apa, boleh dikatakan itu. Gitu. Adik saya masih Sekolah. baru mau kuliah. Baru mau kuliah. Iya, orang tua saya yang laki-laki sudah dipanggil Allah. Namun, ya itu tadi, Iya, iya, iya. dengan keinginan dan ikhtiar kita, Allah menakdirkan kita bisa menyelesaikan adik kita dua-duanya kuliah Kuliah. Oke. S1. Itu kalau sebagai anak. Kemudian sekarang setelah orang tua tidak ada, saya terus berkarya, terus berjuang. Selain saya kepingin menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar saya juga kepingin menjadi orang tua yang dapat membanggakan anak-anaknya. Oke. Jadi anak-anak saya itu akan bangga Mm-mm. kepada saya selaku orang tua. Ini loh, saya punya, kalau anak saya manggilnya Abi. Saya punya Abi. Abi saya walaupun tunanetra, tapi Abi saya memberi kami makan bukan dari minta-minta. Iya, iya. Bukan dari minta sedekahnya orang. Iya, iya. Tapi abi kami memberikan kami makan, mendidik kami, menyekolahkan kami itu dari titik keringatnya. Bahkan saya kalau sering pulang panggilan pijat itu Bang Abbas, kadang-kadang pernah sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Itu saya cerita ke anak saya Bang Abbas. Oke, oke. Abi tadi malam pulang jam 2 loh. Iya. Ini ada oleh-oleh nah. Iya, Ya kadang-kadang dibawakan roti bakar, kadang ada martabak, kadang pempek dia yang suka kan gitu. Saya sengaja memberitahu anak saya agar dia itu tahu, agar dia ingat bahwa saya selaku orang tua selalu berjuang untuk dia, dan saya selaku orang tua selalu ingat kepada dia walaupun sekedar makanan saja. Iya, iya, iya. Ya makanan kecil saya bawakan. Iya, Bang benar, Abbas. benar, benar. Untuk menanamkan bahwa dia punya orang tua, bukan orang tua yang sembarangan gitu Bang Abbas. Iya, iya, iya. Kepengennya iya. seperti itu. Ada aja rezeki gitu ya. Alhamdulillah Bang Abbas. Nah, ini
kalau mungkin kalau selain orang tua nih katakanlah ya, Bang Musoli ya, yang jadi sumber inspirasi terbesar dalam hidupnya Bang Musoli ini apa nih? Kalau sekarang Mm. sumber inspirasi saya adalah istri dan anak-anak saya, Bang. Oke, keluarga ya Iya, jadi ya. keluarga saya. Nah, untuk mengembangkan keahlian, katakanlah ini sudah apa ya, merambah ke guru ngaji ya. Ya, Oke, itu alhamdulillah. udah dijalani dari tahun berapa tuh Bang Musoli? Eh, Jujur tepatnya Mm. kayaknya saya tuh agak kurang tepat kalau dibilang sebagai guru ngaji ya. Iya, heeh. Karena alhamdulillah kita dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kata Allah, kalian itu tidak kuberi ilmu kecuali sedikit. Oke, oke. Nah, dengan ilmu yang sedikit ini alhamdulillah saya sudah mulai bukan mengajarkan, mengembangkan ilmu. Karena Oke, jujur oke. bukan orang yang belajar kepada saya, Bang Abbas, tapi saya yang belajar bagaimana ilmu yang dititipkan Allah ini bisa bermanfaat untuk orang lain itu, Bang Abbas. Nah, ini sudah saya lakukan dari saya usia 20 tahun, Bang Abbas. Oke. Ya, setiap apa yang saya punya ya supaya tidak hilang lah ya. Supaya tidak hilang maka akan coba saya ingat dengan bersama-sama teman-teman saya gitu, Bang Abbas. Khususnya yang tunanetra gitu. Oke. Berarti dalam artian ini apa ya? Kalau bisa dibilang biar ilmunya tidak hilang ya istilahnya ya, Bang Musoli ya. Akhirnya pun ya katakanlah jadi guru ngaji tadi ya. Iya, Tapi bagaimana nih kalau boleh tahu nih, pada saat Bang Musoli ngajar ngaji tadi, Mm. gimana tuh? Ada metode khusus nggak sih di situ? Ya, kita selaku tunanetra itu belajarnya Al-Qur'an Braille. Oke, Namanya Al-Qur'an Braille. Braille. Nah, Braille ini para pendengar semua yang mungkin belum tahu adalah Al-Qur'an yang tulisannya timbul ya. Tulisannya timbul akan tetapi bukan tulisan Al-Qur'an biasa yang ditimbulkan. Nah, beda ya. Iya, iya, iya. Harus kita pahamkan gitu. Karena sebagian orang kadang-kadang mengira bahwa Al-Quran Braille itu adalah tulisan Al-Quran biasa Yang ditimbulkan. ditimbulkan, mungkin seperti plat kendaraan lah ya, Iya, 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 dikata iya. seperti itu. Nah, ini Iya, bukan. iya, iya. Al-Quran Braille adalah Al-Quran dengan huruf timbul yang memiliki kode-kode khusus. Kode-kode khusus dari setiap huruf itu sudah ada titik-titiknya. Dan alhamdulillah ini sudah diresmikan secara internasional kode-kodenya itu. Jadi walaupun di Arab juga seperti itu. Oh, Iya. Jadi iya, tidak ada bedanya Al-Quran Malaysia sama Al-Quran Indonesia, nggak ada bedanya. Iya, 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 Sama kodenya sama. Dari jumlah dalam titik Braille itu ada 6 titik. Ada 6 titik, Bang Abbas. Kemudian dari 6 titik itu kemudian diolah. Diolah. Oke. Diolah menjadilah titik-titik yang dapat menandakan huruf-huruf. Ya, yang pertama huruf hijaiyah, kemudian tanda bacanya mulai dari fathah, kasroh, dhamma, tasjid gitu ya. Kemudian begitu kita mengajar, kita metodenya saling meraba gitu ya. Iya. Saling menyentuhkan si yang belajar meraba apa yang saya raba, apa yang saya sentuh. Iya, iya, iya. Nah, ini yang belajar tergantung di sensitif jarinya. Oke. Bila jarinya bagus, sensitivitasnya tinggi, maka dia akan cepat paham. Oke. Karena titik-titiknya itu rapat, Bang Abbas. Rapat, dari 6 titik itu rapat. Iya, iya, iya. Kalau yang tidak peka bisa lama. Oke. Mungkin secara teori dia bisa hafal. Seperti contoh gini, huruf alif yang dicoblos titik 1 dia akan hafal. Huruf ba titik 1 dan 2 dia akan hafal. Tapi ketika jari-jari tangannya tidak peka, nah, maka dia
akan bingung. Mm-mm. Ada yang bingung itu, ini huruf apa nih Pak ya, Iya, iya, katanya iya, gitu. iya, 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 Oh iya. perasaan sama aja Pak, bintik-bintik aja Iya, iya, katanya gitu. iya, 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 Coba iya, kan. iya. Oke, oke, oke. Jadi metode ini memang sudah apa ya, dikatakan sebagai kode internasional sudah ya. Kode internasional. Oke. Hanya saja kita sebagai guru lah ya, pengajar lah, punya metode paling untuk memudahkan agar anak itu paham atau yang belajar itu bisa lebih cepat paham. Itu aja Bang Abbas. Oke, pada saat mengenal huruf Braille khusus untuk ngaji ini ya, Bang Musoli. Tapi sebelumnya memang belajar untuk yang membaca biasa ada, Iya, ada juga. ada ya. Iya. Oke. Justru kalau di sekolah Mm-mm. dulu diajarkan untuk belajar tulisan biasa dulu. Oh, Kalau kami tuh bilangnya tulisan Latin lah ya. iya, 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 iya. Ya, jadi belajar abjad dulu A B C D. Ketika dia sudah bisa membaca, Oke. maka dia akan mudah untuk bisa ikut belajar Arab Braille karena Mm-mm. kode huruf biasa dengan kode huruf Arab Braille itu hampir Mirip sama. ya. Namun sekarang ternyata kami mencoba ya maaf, kami punya binaan pondok pesantren Iya, khusus iya. tunanetra di Palembang. Nah ini kami mencoba walaupun tidak diajarkan aksara biasa, tulisan biasa, bisa nggak mereka itu langsung mengenal Arab Braille? Ternyata alhamdulillah tetap bisa. Bisa. Hanya saja begini, ketika mau kita suruh cari halaman, karena dia belum bisa baca, Iya, iya. dia belum bisa cari halaman. Itu kelemahannya. Oke. Dia belum bisa baca judul. Iya, iya, Misalnya iya, iya, iya. judulnya apa namanya? Surah apa misalkan? Izhar Kholqi. Oh, gitu. Nah, sekarang kita Oke. mau belajar Izhar Kholqi nih. Mm-mm. Oh, di mana Pak Izhar Kholqinya Iya, iya, pembacaannya, iya, Pak? iya, iya. Oke, oke, oke. Hanya seperti itu Bang Abbas Oh, berarti kelemahannya. sebelum mengenal huruf hijaiyah memang sudah ada apa pelajaran teorinya dulu sebelumnya ya? Ada. Oke, Iya. pengenalan izhar tadi Iya, ya. Oke. jadi pertama metodenya itu ikro, seperti biasa. Iya, iya. Ikro itu yaitu mengenal huruf hijaiyah, mengenal tanda bacanya, mengenal panjang pendeknya. Setelah mereka paham itu, maka kita lanjut seperti metode umum. Iya. Kita tahsin dengan ilmu tajwidnya. Tajwid. Ya, Oke, izhar oke, kholqi dan segala macam itu. Oke, pada saat setelah Bang Musoli kemudian mencoba mengenali huruf hijaiyah tadi ya, kemudian belajar untuk apa tahsin segala macamnya melalui huruf Braille itu ada kesulitan nggak sih awal-awalnya dulu, Bang Musoli? Iya, kesulitannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, soal kepekahan Kepekaan. dalam oke. meraba. Mm-mm. Nah, alhamdulillah saya termasuk yang Cepat. rata-rata Oh, beneran. 3 bulan. 3 bulan saya sudah bisa kenal huruf hijaiyah. Mm-mm. Nah, ini yang rata-rata nih Bang Abbas. Karena ada juga anak-anak didik saya itu yang sekarang sebulan dia sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa baca. Oke, oke. Tapi ada juga yang sampai lama bertahun-tahun masih Belum gitu-gitu bisa. aja gitu. Dia hafal secara teori. Heeh. Nah, tapi begitu untuk membaca, rabaannya itu tadi Iya. kurang pekahnya jari dia tadi di situ. Tapi rata-rata gini ya, Bang Musola ya, kalau tunanetra kan kekuatannya di mendengar ya. Ya, itu Nah, pendengar. itu pada saat mengaji dengan Braille, kemudian mendengarkan katakanlah langsung yang apa suara yang mengajinya itu berpatokan sama apa ya? Kalau boleh dibilang yang ngaji yang versi yang gimana tuh? Apa murotal atau ngaji yang biasa atau gimana? Ya, kita bimbing istilahnya itu dengan ditalaki ya. Apa tuh talaki? Ditalaki itu disuruh meniru ya. Hmm. Disuruh meniru suara kita seperti Oh itu. gitu, oke. Misalnya begini, ini huruf sa. Sa, kemudian ada juga sa, kemudian ada juga sya. Ada syah. Ya, jadi kita ajarkan, kita dengarkan kita dulu, kemudian mereka disuruh meniru perbedaan itu, karena
yang berbentuk yang bersuara S itu kan ada beberapa nih Iya, 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 di iya. huruf hijaiyah nih di Mm-mm, huruf mm-mm. Al-Qur'an nih. Iya, iya. Ada sa, ada sa, ada syah, kemudian ada juga so. Ada soh ya. Nah, cuma jujur kendala pada saya saat ini karena giginya sudah berkurang ini. Kadang-kadang si santri kita ini agak bingung. Agak-agak susah dengernya. Itu kok perasaan sah semua, Pak, katanya. Ya, harusnya yang giginya masih bagus gitu. Itu kalau mengajarkan Oke. makhrajul huruf istilahnya ya, tempat keluar huruf itu Iya, iya. terkadang saya minta bantuan santri yang sudah senior, yang sudah dapat Oke, duluan. oke. Coba kaulah yang niruin gitu kan. Itu. Agak-agak ini juga ya, lucu Iya, juga jadi. gitu. Oke, nah ini mengembangkan, mengenalkan katakanlah ya, mengenalkan kemudian Bang Musoli mengajarkan ngaji juga menggunakan braille tadi ya. Iya. Tapi memang kalau Bang Musoli memang mengajar untuk ini para ini ya tunanetra tadi atau gimana? Atau mungkin ada yang tidak tunanetra juga diajarkan? Secara umum karena kita tunanetra, maka kita memang mengkhususkan untuk Untuk para tunanetra. tunanetra. Tapi ketika dengan orang-orang yang awas yang ingin belajar, juga kita Tidak menutup kemungkinan sama-sama ya. belajar lah begitu Oke, kan. oke, oke. Hanya itu tadi karena saya tidak bisa lihat hurufnya, maka yang ingin belajar sama saya itu paling belajar tajwidnya atau iya. tahsin gitu ya. Karena saya tidak bisa lagi, oh ini yang garis panjang Iya, melengkung ini huruf apa? iya. Saya nggak tahu ini. Gitu. Berarti belajar ininya aja apa Ya paling ilmu tajwidnya saja. ilmu tajwidnya saja. Oke. Nah, kembali lagi ke ilmu terapis tadi ya. Kalau tadi katakanlah kita cerita mengenai cara Bang Musoli mengembangkan ilmu hijaiyah tadi ya, ilmu tahsin segala macamnya tadi. Nah, kalau untuk ilmu terapis apakah memang selalu berkembang atau memang dari awal yang Bang Musoli kenal sendiri? Perkembangan itu tergantung di apa namanya kreativitas kita sebagai pemijat. Oke. Bisa jadi ilmu itu berkembang karena memang ada teori ilmu yang bertambah. Bisa jadi ilmu itu berkembang atas dasar pengalaman, Bang Oke, Abbas. oke. Itu makanya kata orang itu istilahnya tergantung di jam terbang gitu ya. Iya, Misal iya, iya. begini, awalnya dulu kita diajarkan misalnya gini, untuk menanggulangi orang seleo lah. Nah, Orang itu. seleo misalnya kalau yang seleonya di kaki ya, kaki di pergelangan kaki, oh ternyata harus dikenali dulu. Yang di kaki ini kemana aja ototnya ini? Oh ya. Apakah harus mulai dari dengkul dulu atau dari ujung kaki dulu? Nah, teorinya mungkin seperti itu. Tapi bisa jadi ketika kita praktek di lapangan kita tidak bisa menerapkan teori itu. Karena mungkin gini, ketika kita mau memijat di dekat dengkul lah ya, lutut lah ya, Iya, iya. di bawah itu tahu-tahu di situ bengkak. Karena bengkak, maka tidak bisa kita melakukan itu. Oke. Maka kita harus berpikir, si bapak ini sakit, si ibu ini sakit. Dari mana sih harus bisa kita tanggulangi penyakitnya ini? Iya, iya. Supaya ketika akan kita sentuh di tempat yang bengkak ini tadi, dia sudah tidak kesakitan lagi. Oke. Nah, itu tergantung di kreativitas si terapis itu, Bang Iya, Abbas. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya kalaupun memang ada ilmu-ilmu yang baru ya katakanlah ya Bang Musoli, tapi seperti yang Bang Musoli bilang jam terbang Iya, karena betul. paham atau tidaknya memang berdasarkan pengalaman ya. Iya, betul. Nah, pada saat apa ya? Satu kasus lah katakanlah ya tadi yang keselio tadi ya Bang Musoli. Apa memang kita ada metode-metode yang memang tidak langsung ke pusat sakitnya itu Bang Ada. Musoli. Tidak. Jadi kalau kita memijit orang seleo, langsung ke tempat seleonya, ini akan mengalami kesakitan. Oke. Itu makanya ada beberapa yang datang ke saya itu, dia begitu seleo tidak langsung dibawa ke saya, dia dipijit dulu di tempat lain. Oh. Tahu-tahu bengkak. Ini saya iya, tanya, iya, iya, ini kok bisa bengkak, Pak? Ini kok bisa bengkak, Bu? Iya, tadi saya karena sakit
dipijit di situ Pak. Nah dipijit di situ tadi, ditekan di sini Pak, di tempat yang sakit ini Sakit Pak, itu. selio ini. Katanya dia itu sakitnya dipencet dia itu katanya karena saya lagi sakit katanya. Padahal bukan berarti yang kita pencet itu sakit, dia sakit. Bisa jadi sakitnya itu karena dipencet, Iya. bukan karena penyakitnya. Iya, iya, iya. Jadi makanya kalau ada orang selio itu kita kalau anak kecil itu kita bujuk-bujuk dulu lah. Jangan langsung di tempat yang sakit gitu kan. Iya, iya, Kita iya. cari dulu otot yang mana yang tadinya tegang. Seperti tadi kan misalnya taruhlah di pergelangan kaki. Di pergelangan kaki, nah kita ambil dulu dari bawah lututnya gitu kan. Kita kendorkan dulu. Iya, iya. Elus dulu pelan-pelan. Tidak langsung. Kemudian bisa jadi kita kompres dulu pakai air es, Oke. itu es batu seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Jadi ketika sudah berkurang rasa sakitnya, baru kita pijat. Nah, kemudian bisa kita ajak ngobrol Bang Abbas. Oke. Kita ajak Itu ngobrol tujuannya apa tuh diajak ngobrol? supaya dia terlena Bang Abbas. Agar ketika kita memijat tempat yang sakit, dia tidak Dia merasakan dia sakit. ngerasa. Tahu-tahu sudah dipijat aja gitu. Paling dia teriak aja, Oh, "Au!" oke. katanya gitu. Oh gitu ya, ternyata memang begitu ya ilmunya ya. Iya gitu Bang Abbas. Jangan sampai kita begitu orang sakit langsung kita pencet ke tempat yang sakit, itu satu. Kedua, ketika ada orang sakit kita jangan bikin ketakutan si Iya, sakit tadi. Kalau jangan sampai begitu kita pegang, ini bengkak ini Bu, ini bahaya ini ada gitu, nggak boleh seperti itu. Iya, 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 iya. Makanya kadang-kadang gini ya, Bang Musole ya, saya pun apa ya, kalau misalnya ketemu dengan tukang pijat ya katakanlah ya, pada saat ya mungkin cuman sekedar terkilir lah katakanlah tadi Iya. keseliwa tadi ya, saya tuh sudah cemas duluan loh. Nah itu, padahal faktor kesembuhan itu selain daripada dibantu dari si pemijat, juga dibantu dengan istilahnya itu dari diri kita sendiri Iya, lah iya, ya. iya, iya. Sugesti lah. Sugesti, gitu ya, itu. benar, Sugesti benar. bahwa saya akan sembuh. Nah, kalau sugesti itu tidak ada, dia takut. Nah ini justru akan sulit penyembuhannya. Benar, 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 benar. Dan memang kalau apa ya, membuat orang nyaman dulu ya istilahnya ya. Dibuat nyaman dulu. Seperti dokter lah ya. Dokter ketika cek si pasien gula darah tinggi gitu ya. Nah, si dokter langsung ngomong, aduh ini bahaya Pak ini. Nah, bahkan sampai bilang gini, ini bisa menyebabkan kematian ini Pak. Nah ini ya nggak bisa seperti itu. Jadi kita sama dengan dokter. Dokter juga seperti sebahaya apapun penyakit yang diderita si pasien, kita tidak akan bilang itu bahaya. Ya kita usaha dulu Pak, kemudian mudah-mudahan Allah membantu untuk menyembuhkan gitu. Tapi memang kadang-kadang gini ya Bang Musole ya, tidak semua orang punya ilmu itu ya. Ya seperti itu. Karena kalau misalnya ketemu dengan ya katakanlah kalau berbicara mengenai dokter pun, dokter kadang-kadang langsung ini gini. Jadi si pasien tadi cemas, bukan malah sembuh. Itu. Makanya saya pernah bilang waktu itu ke dosen UIN lah ya. Iya, iya. Saya bilang begini, sebenarnya kami si terapis pijat ini perlu juga lah Pak ikut kuliah di yang bilang bidang kejiwaan apa? Psikologi. Oh, psikologi ya. Nah, kami juga perlu sebenarnya Pak untuk kuliah di sini, atau paling tidak kami ikut macam pelatihan lah. Iya, iya, iya. Karena kita penting, ilmu itu penting untuk memahami kejiwaan si pasien tadi. Ya, iya benar. Karena kalau tidak punya ilmunya, ya itu tadi kita akan sembrono gitu kan. Iya, iya. Orang sakit ya kita takut-takut. Oh ini bahaya nih, bengkaknya. Iya, Aduh, iya, ini iya. kalau nggak cepat dipijet ini bisa jadi ini, bisa jadi itu. Bisa kesana kesini gitu. Iya, sampai bilang kalau kemarin ada pasien ini Pak ya, pas saya pijet sini, waduh langsung bonyok ini Pak. Itu takut dia nanti Iya, kan gitu. itu yang bikin bener sih ya. Dalam artian gini ya, mungkin Bang Musoli pun tanpa disadari ya punya ilmu psikologi tadi ya untuk Mungkin. memahami Ya karena kita pasien memang dulu kan. berusaha untuk mengenali kejiwaan pasien tadi. Karena Iya, begini iya. Bang Abbas, sebagai terapis pijat seperti saya sampaikan tadi, kita itu bertemu dengan
orang dari berbagai macam Ya, kalangan. benar. Ada bertemu dengan orang yang berpendidikan, Mm-mm. ada yang bertemu dengan orang yang biasa-biasa saja. Kemudian kadang-kadang kita bertemu dengan, kita tahu dia berpendidikan, tapi ternyata dia bukan orang yang berakhlak. Hmm. Ada kan seperti itu. Iya, iya, Ya kan, iya, misalnya iya, dia iya. pejabat, pasti dia berpendidikan, tapi dia belum Belum tentu tentu, berakhlak kan iya, gitu. iya, iya. Bagaimana akhlak dia terhadap kita para terapis pijat, tunanetra. Iya, iya. Jangan-jangan begitu kita nyampe ke rumah, masuk Pak, masuk Pak, masuk Pak. Sini Pak, kanan Pak, kiri Pak. Tahu-tahu Iya, kita sampai nabrak. Ini kan artinya dia tidak Iya, berakhlak. Nah, iya. justru itu kita sebagai tunanetra, sebagai terapis pijat lah dalam hal ini, tidak bisa mengharapkan orang itu untuk selalu berlaku baik Iya, kepada iya. kita. Oke. Nah, maka dari itu dengan terpaksa lah ya, harus, bukan terpaksa, kita harus memahami setiap kondisi yang akan kita hadapi. Oke, berarti tanpa apa ya istilahnya memang apa ya kalau mempelajari setiap orang itu apa ya, kita tidak bisa menyeragamkan orang ya Tidak, gitu ya iya, Bang Musoli tidak ya, bisa. karena tiap orang kan punya karakter ya. Tidak, iya, tiap orang punya karakter. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman yang ikut belajar mijat kepada saya, kita jangan memaksakan kepada pasien kita itu teori yang kita punya. Karena bisa jadi ketika kita bertemu dengan pasien atau melakukan pemijatan ini sudah tidak bisa jalan lagi teori itu. Oke, Karena oke. apalagi mereka kadang-kadang berpedoman dengan teori mereka. Begini misalnya, Bang Abbas biasa datang ke tempat pijat yang dipijatnya pakai diurut aja, Oke. tidak pakai ditekan. Oh, cuman dielus-elus gitu. Diurut ke atas ke bawah, di atas Iya, ke iya. bawah. Nah, begitu sama kita kan kita modifikasi, bisa kita tekan, bisa kita urut. Dia akan tidak setuju. Wah, kamu tuh nggak bisa ngurut, itu bukan ngurut namanya, itu mijat namanya. Nah, bisa jadi. Nah, kita tidak bisa memaksakan itu, Bang Abbas. Iya. Kita prioritas ke konsumen. Oke. Ya, konsumen adalah raja itu ya ini. Dan memang apa ya kalau dibilang konsumen adalah raja, kadang-kadang konsumennya yang apa? Kalau Bang Musoli sendiri pernah memang pernah berpengalaman begitu Bang Musoli? Pernah konsumen yang suka mengatur, suka memaksa gitu kan. Pernah kita menghadapi. Namun ya itu tadi, kita ibarat kita begini, kita ini pedagang jasa lah ya. Oke. Pedagang itu kalau berdebat dengan konsumen, menang kita akan tetap rugi. Iya, kalah pun kita berdebat ya sama. Itu. Karena Konsumen mereka lari, tidak gitu kan? akan ngulang lagi dengan kita. Maka dari itu ya kita maksimalkanlah semampu kita, Bang Abbas. Oke. Bagaimana kita melayani Tapi dia ke kita. selama katakanlah dengan konsumen yang seperti ini, Bang Musoli menghadapinya gimana tuh? Ya kita usahakan untuk menghadapinya ya dengan kesabaran lah. Sabar Bang ya. Abbas, ya. Oke, ilmu sabar ya. Iya, ilmu sabar. Makanya itu si terapis pijat juga harus orang yang sholat sebenarnya. Ya, harus orang yang kenal dengan ilmu Allah sebenarnya. Kalau dia sekedar ilmu pijat yang dia pakai, maka dia akan menghadapi berbagai macam tantangan itu dengan hati yang gusar gitu. Setelah mijat dia akan menggerutu. Iya, benar. Aduh, Bapak itu tadi lah cerewet. Bahasanya gini, ngejuk pas pulo. Enggak ada tipnya kan gitu. Sudah banyak kendak Nah, lah banyak kan nak dipijit, nak lemak, nak lama lah itu kan. Itu biasanya kita keluhkan seperti itu sebagai terapis. Iya. Nah, tapi ya itu tadi, kita selaku terapis kita harus tahu dengan ilmu agama. Karena kalau kita paham ilmu agama ya, bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut itu adalah ketentuan atau takdir Allah kepada kita. Sehingga ketika ketemu hal-hal yang seperti itu yang ada di hati kita ya sabar, kemudian kita syukur, Bang Abbas. Nah, Itu. baik Bang Musoli pada saat menerima orderan katakanlah ya, Iya. itu kan apa berangkat sendiri atau dijemput tuh?
Alhamdulillah sekarang semenjak ada zaman online, Mm-mm. ojol-ojol kata Oh orang ya, itu, kita oke, sudah bisa berangkat sendiri. oke. Jadi cukup si konsumen share lokasi, zaman Mm-mm. WA sekarang, Iya, 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 iya. kita ngorder lewat ojol tadi dari lokasi yang diorder. Seperti KRI ini sih. Mm-mm. Ya, KRI ini saya sendiri tadi. Oh iya ya Alhamdulillah benar. bisa berangkat sendiri dengan ojol tadi kan gitu. Oke, berarti perkembangan teknologi juga berperan ya, Nah, Bang. itu alhamdulillah. Makanya itu tadi tunanetra juga harus paham dengan teknologi. Nah, itu tadi. Kalau berdasarkan pengalaman Bang Musoli sendiri dulu ya katakanlah ya, teknologi kan belum berkembang tuh. Iya. Mungkin dulu baru kenal yang namanya SMS ya. Iya. Nah, itu gimana tuh pada saat itu? Ya zaman dulu kita memang agak kewalahan ya. Mm-mm. Lagi HP yang masih HP jadul ya. Iya, iya, iya. Kalau orang-orang kampung bisa bilang itu HP Black Blur ya. Mm-mm. HP center. HP Nah itu center. saya- kita bikin aturan begini sama Pak, tolong jangan SMS lah Pak. Itu. Kalau Telepon. kalau SMS kita nggak bisa baca Pak, Iya, iya, payah mau cari orang lagi kan itu. Mm-mm. Jadi harus telepon. Nah kemudian meningkatlah teknologi waktu itu kita sudah bisa baca SMS. Iya. Ada HP yang belum Android waktu itu, tapi bisa diinstal pembaca layar. Oke, oke. Nah, kemudian ya sekarang sudah canggih lagi kan ada sudah Androidnya sudah bisa baca layar. Sekarang mau WA mau apapun ya terserah. Iya, 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 iya. Oke. Berarti kalaupun memang harus menemui konsumen ya, memang pergi sendiri gitu ya. Berangkat sendiri, Oke. tidak perlu dijemput, tidak perlu diantar. Mm-mm. Kalau dulu kita harus dijemput, harus diantar. Harus diantar. Makanya saya bilang kami ini jai langkung, Pak. Kalau dulu harus dijemput, harus diantar. Kalau sekarang datang nggak dijemput, pulang nggak Pulang nggak diantar. diantar. Oke. Baik, berarti perkembangan teknologi juga bisa sangat berpengaruh ya dengan ini. Tapi kebanyakan nih kalau Bang Musoli sendiri itu seringnya di tempat atau mendatangi konsumen. Saya sering mendatangi Bang Abbas. Oh gitu. Di samping itu tadi saya lebih suka kalau saya yang mendatangi. Kenapa tuh? Karena banyak tantangannya Bang Abbas. Oh, Banyak yang bisa saya peroleh di situ iya, Bang iya, Abbas. iya. Pertama ya lingkungan baru. Ya, saya akan menemukan lingkungan baru, akan hafal. Kemudian kondisi keluarga. Itu tadi dengan macam-macam kan. Keluarga iya, si iya. pasien itu ada yang ramah, ada yang judes. Nah, ini akan jadi tambahan pengalaman bagi saya Bang Abbas. Oke. Itu makanya saya lebih suka dipanggil. Ya di Iya, samping itu kalau dipanggil dapat kopi lah Bang Abbas. Oh, itu bonusnya ya. Iya, kalau dia datang ke tempat kita yang ngasih kopi. Oh iya. Baik, Bang Musoli, kalau berbicara mengenai sebagai seorang tunanetra katakanlah ya sebagai disabilitas tadi, Bang Musoli beradaptasi dengan lingkungan sekitar nih, ya. Apakah memang lingkungan sekitar ini memahami atau mungkin memaklumi atau bagaimana tuh? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mm-mm. bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain itu paham dengan kita. Oke. Yang harus kita lakukan, kita memberi pemahaman terhadap orang lain atau lingkungan kita. Mm-mm. Ya, kita tidak boleh memaksa orang itu kamu tuh harus gini loh sama saya. Iya, iya, Nah, iya. kalau saya jalan tuh harus dituntun loh. Mm-mm. Kalau saya makan tuh harus dikasih tahu loh tempatnya. Itu jangan. Mm. Kita tidak bisa seperti itu. Kalau saya sistem pergaulan saya dalam bermasyarakat, saya yang kasih tahu. Kalau saya itu begini. Saya berjalan pakai tongkat. Ketika saya jalan, saya langsung bilang, permisi Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya jalannya pakai tongkat. Kalau nanti terkena barang, tolong dipinggirkan aja dulu barangnya Bu ya. Oke. Kalau ada Bapak atau Ibu, tolong Pak ya, kami dikasih tahu. Kadang-kadang kan ketabrak nih. Iya, iya, Ya, iya. saya yang duluan minta maaf Bang Abbas. Mm-mm. Ya, kita tidak kalau saya berprinsip saya tidak boleh mentang-mentang saya tunanetra orang itu harus mengerti saya. Iya. Saya tidak mau gitu. Iya, 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 iya. Seperti itu Bang Abbas. Tapi kalau sekarang ini ya ada beberapa tempat yang memang support ya katakanlah ya. Salah satunya jalan di kota-kota di Palembang kan sudah ada tuh ya jalur. Iya, ada beberapa jalan yang
sudah dibuat untuk jalur khusus Iya, disabilitas. itu saya baru tahu loh Bang Musoli bahwa ada jalur itu ternyata dibikin apa namanya kayak lurus gitu kan. Iya, untuk memudahkan disabilitas jalan. Nah, Ya walaupun sebenarnya ya jujur ya kita menggugah pemerintah ya untuk Kota Palembang dan Sumatera Selatan masih banyak jalan-jalan yang berbahaya untuk para penyandang disabilitas dalam jalan kaki. Ini mudah-mudahan ya nanti ke depan ketika pemerintah membuat apa infrastruktur ya, infrastruktur. ya membangun jalan, membangun gedung itu agar dipikirkan aksesibilitasnya, Iya. akses untuk para penyandang disabilitas. Paling tidak beginilah Bang Abbas. Gimana Kalau gimana? tidak dibuat akses khusus, jangan dibuat misalnya begini. Kalau tangga itu dengan kemiringan yang berlebihan Iya, gitu iya, ya. iya, iya, Kemudian kalau di pinggir-pinggir jalan itu di trotoar itu banyak lubang-lubang yang Iya. kecil-kecil yang membahayakan gitu, kan? Benar benar Atau benar. mungkin coba dihindarkan jangan sampai membuat garis-garis polisi lah ya, yang tidak ada tanda khususnya gitu kan. Karena kalau kami tunanetra kayak itu, kalau kami jalan, kami butuh patokan-patokan itu kan. Iya, iya, Nah, iya. ketika patokan-patokan itu tidak dibuat, maka ya kadang-kadang begini, kita jalan di trotoar, tahu-tahu pas diraba di samping kanan ada lubang kan gitu. Langsunglah kita masuk ke dalam lubang itu kan. Iya, Nah, iya. maka itu tadi saya harap kalau membangun jalan, membangun gedung, supaya paling tidak kalau tidak ada aksesibilitasnya, jalan itu bisa diamankan lah, gitu kan. Dari lubang-lubang yang berbahaya itu. Kan. Iya, iya. Banyak jebakan ya dia. Jebakan Batman ya. Oke lah. Bang Musoli, kalau Bang Musoli memandang mengenai pendidikan ya dan juga pengembangan diri bagi penyandang disabilitas, ini seberapa penting sih sebenarnya? Sangat penting Bang Abbas. Sangat penting bahwa penyandang disabilitas itu punya pendidikan. Jadi begini, dulu Bang Abbas, jujur saya bercerita, saya antara SD dan SMP itu jauh jaraknya Bang Abbas. Saya SD 99 selesai. Oke. SMP saya selesai 2011. Oke. Terjeda karena saya tidak mau bersekolah. Oh. Nah, ketika itu ada nasihat dari guru saya. Musoli, walaupun kamu sebagai tukang pijit, beda nak katanya. Tukang pijit berpendidikan sama tukang pijit tidak berpendidikan. Beda. Apa Pak bedanya? Paling tidak dari cara ngomong. Nah, akhirnya dicontoh karena ada juga guru saya yang PNS tunanetra juga sebagai tukang pijat. Lihatlah bapak itu. Bapak itu banyak langganannya. Padahal dia mijit jarang mau dipanggil. Kemudian mijitnya juga ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi dia banyak langganan. Karena apa? Karena ketika itu orang senang dengan cara berkomunikasinya katanya gitu. Jadi penting lah kalau kamu udah sekolah, mana kamu nak cara ngomong. Ya. Misal gini, taruh ambek kecil nyoba ya katanya ngomong guru kami itu kan. Ambek kecil nyoba. Uang bercerita tentang politik. Kau udah berpendidikan. Nggak tahu, udah nyambung tentang politik. Udah akhirnya pasien itu diam baik. Iya, iya. Nah, jadi ngobrol itu juga penting. Iya, iya, Nah, iya, artinya iya. pendidikan, pengetahuan itu penting. Iya, Bang iya, Abbas. iya, iya. Istilahnya tuh apa ya? Kalau sekarang kan mudah sekali ya mengakses ilmu-ilmu yang Iya, boleh ditambah dicari dengan ya. teknologi yang sudah baik, sudah mendukung bagi penyandang disabilitas, maka disabilitas itu wajib berpendidikan. Wajib. Ini mungkin ada orang tua yang mendengar di rumah ya, yang punya anak disabilitas. Demi Allah Bapak Ibu yang di rumah, jangan sampai anak itu cuma dipendap ke baik kata orang Palembang. Cuma dikurung di kamar. Ya. Carilah pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Bisa hubungi RRI. Untuk itu. Nanti kita akan salurkan. Langsung promosi. Iya gitu. Karena jangan sampai disabilitas itu dianggap tidak begini Bang Abbas. Kadang-kadang ada orang tua itu yang menganggap Disabilitas banyak keterbatasan dibilang ya. seperti yang saya sampaikan tadi yang pertama, bahwa orang tua itu merasa mampu. Mau jajan ada, mau pakaian ada, gitu. Dia tidak berpikir bahwa anak itu harus Harus berkembang.
kadang-kadang ya jujur Bang Abbas, ada kita menemukan di satu daerah dia sudah umur 25 tahun, Mm-mm. pakai ikat pinggang sendiri pun nggak bisa. Hmm. Selalu dibantu sama uaknya. Iya, 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 Nah iya, ini kan iya. makanya sayang, Iya, orang iya, tua iya, itu iya. memang sayang, tapi sayang yang berlebihan gitu. Hmm. Jangan sampai seperti itu. Anak disabilitas sama seperti anak yang lain, wajib punya pendidikan, bahkan setinggi mungkin. Oke lah, baiklah. Bang Musoli, waktu membatasi kita, mungkin Siap. ada pesan-pesan khusus nih untuk apa ya? Untuk para disabilitas, terutama yang tunanetra, untuk seperti yang tadi ya dibilang eh, harus berkembang gitu. Silakan Ya, Bang Musoli. baik. Saya hanya kepengen mengingatkan kepada kita semua yang diberikan Allah keistimewaan, dianugerahkan Allah sebagai penyandang disabilitas. Ingatlah, disabilitas ini bukanlah sesuatu hal untuk menghalangi kita menjadi orang yang sukses. Disabilitas bisa menjadi apa saja yang kita mau, asal kita berusaha. Kemudian bagi para orang tua, para keluarga yang punya anak disabilitas, jangan dibiarkan anak itu tidak berpendidikan. Kalian tidak hidup selamanya Pak Ibu. Kalian dibatasi Allah umur. Jadi anak kalian ini kalau kalian sudah tidak ada lagi, siapa yang akan mengurusnya kecuali dia sendiri yang akan berjuang. Maka dari itu harapan saya pokoknya seperti itu. Penyandang disabilitas harus mandiri. Penyandang disabilitas harus berpendidikan setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Ya, alhamdulillah kita pernah jadi presiden. Tunanetra pernah Iya, jadi iya, iya. presiden dan tidak akan menutup kemungkinan bahwa di tahun-tahun yang akan datang bisa juga jadi presiden lagi. Oke, amin, amin. Baiklah. Itu. Bang Musoli, terima kasih Siap, Bang Abbas. Terima kasih untuk RRI. kehadirannya Ya. di kesempatan obrolan kita di sini ya. Ya, Mudah-mudahan apapun yang itu yang kita hadirkan di sini bisa menambah ilmu sendiri, baik untuk yang mendengarkan Amin ya Allah. dan ya juga buat Rabbal kita yang berlangsung ini ya. Oke. Sekali lagi Bang Musoli, terima kasih kebersamaannya. Siap, Bang Abbas. Selamat siang. Assalamualaikum. Sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama obrolan kita mengenai disabilitas ya, bukan penghalang. Jadi inspirasi dari Bang Ahmad Musoli Umri. Ini seorang ahli pijat dan juga guru ngaji tunanetra. Dan untuk Anda semuanya pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan beralih di Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.